Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basuki Zulianto, nomor induk mahasiswa 1904060000. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan makalah yaitu Mazhab Behaviorism dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Yang kami awali dengan satu mukadimah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang terjemahannya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Belajar merupakan kebutuhan manusia. Belajar adalah satu kebutuhan primer bagi setiap manusia dan berperan penting secara terus-menerus dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan manusia terlahir tidak mengetahui apa-apa, ia hanya dibekali potensi jasmaniah dan rohaniah. Maka belajar adalah merupakan satu proses individu, sehingga dengan belajar individu mampu mengaktualisasikan potensi-potensi tersebut secara maksimal. Oleh karena itu, belajar ini dilakukan oleh manusia sepanjang hayat, yang biasa kita kenal dengan istilah long life education. Manusia adalah makhluk yang dinamis. Kenyataan bahwa walaupun manusia mempunyai kelemahan, tetapi di sisi lain ia adalah makhluk yang dinamis, bukan makhluk yang statis. Dengan kedinamisannya, ia mampu berkreasi, menciptakan kemajuan dengan berbagai teknologi yang canggih guna mempermudah kehidupan. Proses belajar adalah penentu kehidupan. Di sini bisa dikatakan bahwa kualitas hasil proses perkembangan manusia itu sangat bergantung pada apa dan bagaimana ia belajar. Karena dengan belajar, manusia dapat melakukan perubahan-perubahan sehingga tingkah lakunya berkembang. Ini menurut F.B. Aini Rufaidah 2018. Pentingnya belajar, tinggi rendahnya kualitas perkembangan manusia akan menentukan masa depan peradaban manusia itu sendiri. Jika kemampuan belajar umat manusia hilang, maka tidak akan ada peradaban yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Hal ideal yang seharusnya terjadi dalam sebuah proses belajar adalah tidak hanya berupa pemindahan atau transfer, tetapi juga transformasi atau perubahan. Perubahan yang dikehendaki dalam belajar, yaitu ada dua hal. Perubahan belajar pada dasarnya proses yang sadar. Belajar adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Oleh karena itu, belajar berlangsung secara aktif dan integratif. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada hakikatnya merupakan aspek-aspek kepribadian, tingkah laku, kecakapan, sikap, dan perhatian yang terus-menerus berfungsi pada dirinya. Teori belajar secara umum, teori belajar terbagi menjadi tiga, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanisme. Teori behavioristik menekankan kajiannya pada pembentukan tingkah laku yang berdasarkan hubungan antara stimulus dengan respon yang bisa diamati dan tidak menghubungkan dengan kesadaran maupun konstruksi mental. Sementara teori kognitif yang mengemukakan bahwa proses belajar merupakan proses mental yang tidak diamati secara kasat mata.
Kemudian ada teori humanistik, merupakan satu teori yang berperan sebagai penengah antara kedua teori di atas. Perkembangan mazhab behaviorism. Behaviorism muncul pada awal abad 20 di Amerika sebagai cabang dari psikologi. Disiplin baru ini ditemukan oleh seorang psikologis, John Broadus Waston. Dasar behaviorism, dia berusaha menemukan hubungan hukum tentang kaitan antara stimulus atau rangsangan dan perilaku atau behavior. Behaviorism juga didefinisikan sebagai pendekatan eksperimental yang ketat dalam psikologis. Fokus kajian dalam behaviorism adalah perilaku manusia. Menurut aliran ini, manusia bertindak berdasarkan pengaruh lingkungan fisik, alih-alih dorongan insting dan kecenderungan bawaan. Selain itu, aliran ini menguji dan memanipulasi perilaku manusia sebagai fenomena fisiologis yang terukur. Dasar behaviorism, dia berusaha menemukan hukum antara tentang kaitan antara stimulus rangsangan dan perilaku behavior. Behaviorisme juga didefinisikan sebagai pendekatan eksperimental yang sangat ketat dalam psikologi. Fokus kajian dalam behaviorism adalah perilaku manusia. Menurut aliran ini, manusia bertindak berdasarkan pengaruh lingkungan fisik, alih-alih dorongan insting dan kecenderungan bawaan. Selain itu, aliran ini menguji dan memanipulasi perilaku manusia sebagai fenomena fisiologis yang terukur. Demikian untuk sementara kami sampaikan tentang behaviorism dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.